Pemirsa, apakah Anda pernah merasakan kekhawatiran? Bagaimana menjalani hidup Anda bebas dari kekhawatiran? Adalah normal untuk khawatir. Setiap orang memiliki stresor, baik itu terkait dengan kesehatan, pekerjaan, atau hubungan mereka. Selain itu, meskipun rasa khawatir bisa menjadi alat yang berguna untuk merencanakan masa depan, rasa khawatir juga bisa merugikan atas hidup Anda dan mencegah Anda dari sepenuhnya ada. Pertimbangkan saja, seberapa sering mencemaskan sesuatu yang benar-benar meningkatkannya. Hasil dari suatu masalah tidak akan berubah jika Anda mengkhawatirkannya. Bahkan, itu mungkin membesar-besarkan ukuran masalah. Meskipun Anda tidak selalu dapat mencegah terjadinya hal-hal negatif, Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampaknya dari khawatir itu. Berikut beberapa saran untuk membantu Anda hidup lebih utuh dan mengurangi rasa khawatir. Pertama adalah, tempatkan segala sesuatunya dalam perspektif. Seringkali, rasa khawatir muncul karena membaca sesuatu di luar konteks dan melebih-lebihkannya di kepala Anda, menjadi sesuatu yang bukan sebenarnya. Karena itu, luangkan waktu untuk mempertimbangkan masalah ini secara logis, melihat bukti dan mempertimbangkannya terhadap hasil yang diakibatkan. Apakah ini benar-benar masalah besar atau hanya sekedar merepotkannya? Apakah waktu dihabiskan dengan baik? Hanya Anda yang bisa memutuskan seberapa kuat ketakutan dan kecemasan Anda nantinya. Dengan membedah ketakutan dan kecemasan Anda, melihat dari mana asalnya, dan mengevaluasi apakah mereka masuk akal atau tidak. Tahap selanjutnya, Anda lebih memperhatikan solusi daripada masalah. Lain kali Anda mulai khawatir, cobalah untuk fokus pada solusi daripada perasaan Anda. Alihkan perhatian Anda ke solusi potensial seolah-olah Anda harus segera menemukan solusi. Apa yang akan Anda sarankan untuk dilakukan seorang teman jika mereka mencari bimbingan di posisi Anda? Tidak apa-apa jika Anda tidak dapat segera menghasilkan solusi yang solid. Seringkali lebih mudah untuk memecahkan kesulitan dengan memecahnya menjadi komponen yang lebih kecil. Pertimbangkan setiap komponen masalah secara terpisah dan pertimbangkan bagaimana hal itu dapat diselesaikan. Sebelum menggabungkan mereka menjadi solusi yang komprehensif. Kemudian Anda lakukan kegiatan yang menyenangkan untuk menjaga pikiran Anda tetap aktif. Khawatir adalah pemborosan waktu, energi emosional, dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dengan lebih baik di tempat lain. Kalau tidak, berapa lama Anda membiarkan diri Anda khawatir? Apa yang akan terjadi jika Anda menginvestasikan jumlah waktu yang sama untuk perawatan diri atau aktivitas produktif? Anda dapat mengisi pikiran Anda dengan hal-hal yang ingin Anda lakukan. Mungkin menulis, memasak, menyanyi, berjalan-jalan di hutan, atau memainkan alat musik. Atau mungkin itu sesuatu yang sama sekali berbeda. Intinya adalah bahwa pembicaraan ini bermanfaat dan memuaskan karena memungkinkan Anda melakukannya. Sesuatu yang lebih besar dari diri Anda, karena pikiran kita paling signifikan saat kita terhubung dengan sesuatu. Cobalah untuk tidak membiarkan pikiran Anda pergi ke kekhawatiran atau kecemasan. Fokuslah pada masalah ini dan sekarang perhatikan keadaan di sekitar Anda. Pertahankan fokus Anda pada saat ini dan cobalah untuk tidak menafsirkan peristiwa terlalu luas, dan keadaan yang masih berkembang dan terus berjalan. Melompat ke asumsi berdasarkan informasi yang tidak lengkap itu sederhana, tetapi ini mungkin mengarah pada Anda membiarkan pikiran Anda yang bergerak cepat melarikan diri dengan sendirinya tanpa mempertimbangkan apakah Anda benar atau tidak. Gagasan itu valid, Anda dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi saat ini dengan berkonsentrasi padanya. Alih-alih membiarkan kekhawatiran tentang masa depan memengaruhi keadaan mereka, baik dengan penyesalan atas peristiwa di masa lalu atau masa depan. Langkah selanjutnya, hadapi ketakutan Anda dan tetap lakukan. Luangkan waktu sejenak untuk menilai reaksi emosional Anda pada saat Anda merasa khawatir terhadap keadaan. Kemungkinan besar, situasinya tidak seburuk yang Anda yakini. Anda mungkin membayangkan segala macam hal buruk yang bisa terjadi jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Namun, ini hanya pikiran saya sendiri. Hal yang lucu tentang reaksi emosional kita terhadap teror adalah bahwa hal itu menutupi ancaman yang sebenarnya dengan selisih yang sangat besar.
Kita lebih cenderung menolak mengambil tindakan ketika kita lebih takut akan sesuatu, meskipun memiliki rasa takut itu dapat diterima. Yang penting adalah jangan biarkan hal itu menghalangi Anda melakukan sesuatu. Anda akan dapat mengatasi rasa takut apapun jika Anda mempelajari keterampilan apapun meskipun kondisi demikian, tidak peduli seberapa besar halangan. Penting Anda perhatikan adalah, kelilingi diri Anda dengan orang-orang positif. Hubungan sangat penting, karena orang-orang di sekitar Anda memengaruhi siapa Anda dan bagaimana Anda bertindak. Anda harus mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang membuat Anda merasa baik dan sehat karena perasaan Anda. Kami merasa lebih percaya diri dan optimis ketika kami bersama orang-orang yang mendukung kami. Di sisi lain, hidup kita menderita ketika kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang negatif, yang menjadi racun bagi diri kita. Mampu menjadi diri sendiri di sekitar orang lain tanpa mengkhawatirkan reaksi mereka sangatlah penting. Apakah mereka akan bereaksi atau setuju dengan pilihan Anda? Selanjutnya adalah ada kecemburuan dan iri hati. Anda kadang-kadang dapat mengamati seseorang yang tampaknya memiliki segalanya dan merasa iri dengan pencapaiannya. Tetapi mundur selangkah dan ingatlah bahwa setiap orang menghadapi kesulitannya sendiri. Anda mungkin mengalami kombinasi peristiwa yang berbeda dan bepergian ke lokasi yang berbeda. Dapatkan kenyamanan dengan siapa Anda dengan merangkul peluang dan kesulitan yang khusus untuk Anda. Di seberang pagar, rumput tidak selalu lebih hijau. Tahap selanjutnya, jangan terlalu serius. Sangat mudah untuk mengabaikan fakta bahwa kita semua adalah manusia yang bisa salah. Saat Anda melakukan kesalahan atau mengatakan sesuatu yang bodoh, itu tidak membuat Anda menjadi orang jahat. Lebih tepatnya, itu hanya menunjukkan Anda melakukan kesalahan atau mengatakan sesuatu yang kurang tepat. Sangat mudah untuk disibukkan dengan pikiran seseorang dan menilai semua yang dilakukan atau dikatakan seseorang dengan serius. Namun, sangat penting untuk menghindari terlalu keras pada diri sendiri karena akan terjadi. Ingatkan diri Anda bahwa ini bukan akhir dari dunia ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Jika sesuatu tidak berhasil hari ini, coba lagi keesokan harinya. Yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah melepaskan perfeksionisme. Gagasan perfeksionisme mungkin sudah tidak asing lagi bagi Anda. Ini adalah cara berpikir yang membuat Anda merasa seolah-olah semuanya harus dilakukan dengan sempurna, dan mereka tidak layak dilakukan sama sekali jika mereka tidak sempurna. Ketika kita menundukkan hidup kita pada tekanan semacam ini dan percaya bahwa semuanya harus dilakukan secara sempurna. Benar, kalau tidak percuma, kita terlalu memaksakan diri, dan kita terbatas pada apa yang bisa kita lakukan. Singkirkan anggapan bahwa Anda harus unggul dalam segala hal, sebaliknya, berkonsentrasilah untuk menjadi sukses. Lakukan apa yang Anda bisa, lalu biarkan yang lainnya pergi. Kemudian, kembangkan keterampilan manajemen waktu yang lebih efektif. Mempelajari cara menangani situasi adalah salah satu metode terbaik untuk mengakhiri kecemasan dan mulai hidup. Anda akan memiliki lebih banyak waktu untuk diri sendiri dan mengalami lebih sedikit stres sebagai hasilnya. Meski bisa jadi menantang, ini penting saat Anda memiliki terlalu banyak kewajiban. Prioritaskan juga yang paling penting. Ini bisa berupa menginvestasikan lebih banyak waktu dalam aktivitas yang memberi Anda arah atau kinerja daripada hanya karena yang diharapkan. Lakukan hal-hal untuk bersenang-senang. Kemudian, Anda harus berusaha mengontrol segalanya. Sangat penting untuk kecerdasan emosional Anda bahwa Anda memiliki rasa penerimaan yang kuat. Anda tidak sepenuhnya mengendalikan hidup, Anda tidak dapat mengontrol semuanya. Menerima ini dapat mengurangi jumlah kekhawatiran yang Anda alami. Jika Anda kesulitan menerima sesuatu, itu mungkin karena Anda berpikir bahwa segalanya akan lebih baik. Hidup akan lebih baik jika sesuatu diubah dalam beberapa cara. Berpikir dengan cara ini hanya meningkatkan stres karena mengarahkan kita ke penalaran melingkar. Anda memberi diri Anda izin untuk melepaskan kekhawatiran Anda dan menerima apa adanya untuk menerima ketidakpastian sebagai kesempatan daripada tantangan. Sebagai langkah terakhir adalah berlatih bersyukur.
Sangat mudah untuk mulai khawatir jika Anda tidak menghargai diri Anda. Meskipun ada banyak cara untuk mengungkapkan rasa syukur, memelihara jurnal rasa syukur adalah salah satu yang paling ampuh. Ini adalah pendekatan yang luar biasa untuk mengingatkan diri sendiri tentang pencapaian Anda atau apa yang Anda miliki. Setiap hari, buatlah daftar setidaknya 3 hal yang Anda syukuri dalam buku catatan ini. Ini bisa dilakukan tepat sebelum tidur atau tepat setelah Anda bangun. Tujuannya adalah menemukan sesuatu yang baru setiap hari yang membuat Anda bahagia dan membuat hidup berharga. Kekhawatiran tidak menghilangkan masalah esok hari, namun menghilangkan keuntungan hari ini. Kabar baiknya adalah kekhawatiran dapat dihilangkan karena itu hanyalah kebiasaan mental. Anda memiliki kemampuan untuk memupuk kebahagiaan di dalam diri Anda dan hidup dalam harmoni. Beri jempol pada video ini jika Anda menyukainya dan beritahu teman Anda tentang hal itu agar kita berdua bisa mendapat manfaat. Klik tombol subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, dan jangan lupa klik notifikasi lonceng. Cek juga tonton video kami yang lain jika belum. Terima kasih telah melihat.